Halo teman-teman, perkenalkan saya Nucha Bahri. Dan saya Aryo Pratomo. Kali ini kita akan take over jadi gini. Kita bebas ngomong apa aja di sini nih. Betul, nih. jadi gini nih. Nah, topik kita ini gak jauh-jauh dari urusan rumah tangga, alias kita mau ngebahas soal musuh dalam selimut dalam rumah tangga kita. Ini kita ngomongin siapa sih? Oh, bukan ya? Bukan apa kita ya? Rumah tangga orang. Rumah tangga orang. Enggak. Tapi kita ngelihat bahwa ada beberapa pattern, ada beberapa pola dalam rumah tangga yang bisa jadi pemicu masalah. Gitu ya. Yang pertama, misalnya kalau kita lihat adalah masalah komunikasi. Aduh, itu sering banget ya diomongin sama orang ya. Dasarnya tuh kayaknya komunikasi, semua berawal dari komunikasi. Aduh, segampang itu, padahal komunikasi nggak ngobrol aja gitu kan. Iya, tapi kalau ngobrolnya kayak kita nggak kemana-mana gini, gimana? Ngobrolnya itu tuh ngobrol-ngobrol hal-hal yang penting dan juga memang aku sih ngeliatnya feel bisa ngobrolin semuanya terbuka, itu yang bikin cocok sih. Iya, jadi kan banyak sekali ya topik-topik dalam rumah tangga yang kadang-kadang tidak terkomunikasikan dengan sangat baik gitu. Misalnya nih ngomongin masa lalu, ngomongin bibit bebet bobot keluarga, ngomongin behavior kita kayak apa, atau misalnya mimpi-mimpi kita deh pengen kayak apa sih gitu ya. Dan gimana pasangan tuh bisa terima, terbuka akan itu dan bisa tektokannya tuh enak semuanya. Dan contohnya salah satu yang kita bahas juga misalnya cara mendidik anak. Betul, setelah kita sekitar 7 tahun menjadi orang tua gitu ya, kita menemukan bahwa perbedaan gaya parenting aku dan gaya parentingnya Aryo tuh bisa aja berbeda. Nah ini pasti kejadian di orang tua baru gitu ya, yang suka jadi masalah konflik, apalagi kalau ada hubungannya dengan mertua, dengan orang tua, dengan keluarga, belum lagi dengan kayak yang namanya competition alias ibu-ibu yang suka ambi-ambi itu. Nah kita tuh ngomongin soal gaya parenting ini bisa aja beda antara aku sama kamu. Kadang-kadang misalnya maunya aku nih gitu ya, pengen punya anak 2, Aryo pengen punya anak 1 aja, misalnya gitu. Dua ya, sama ya. Itu sama. Tapi cukup ya, nggak nambah ya. Terus misalnya gaya parenting lainnya gitu ya, kita misalnya membiasakan pengennya anak tuh lebih hemat, soalnya bentar-bentar Aryo nih beliin mainan mulu buat anak-anak, padahal aku udah bilang jangan kayak gitu dong gitu kan. Jadinya bisa berantem. Karena parenting itu kan we parent our kids the way we want to be parented. Balik lagi di saat kita kecil, kita maunya diurus kayak gimana sih, diparentingin sama orang tua kita tuh kayak gimana sih, akhirnya lari ke anak. Kalau misalnya contoh gue dulu gak pernah dibeliin mainan gitu ya, langsung anak gue beliin mainan terus. Sekarang dia tuh. Tapi itu kan jadi boros ya, maksudnya untuk beberapa mungkin gak cocok sama Nucha, mungkin gak cocok sama anaknya itu sendiri gitu. Jadi perlu lagi kita tuh ngasih role gitu ya, menjadi role model buat anak-anak kita supaya mereka tuh bisa lebih mindful lagi buat misalnya ngumpulin uangnya gimana, terus buat spendingnya juga gimana gitu. Jadi bukan cuma beliin mainan doang tahu. Nah, speaking of kayak behavior keuangan gitu ya, sebenarnya masalah yang ketiga dalam rumah tangga adalah masalah keuangan, masalah finansial. Ini udah hal yang paling sensitif dalam rumah tangga. Aduh, ini berat banget sih, komunikasi yang gak lancar, terus akibatnya keuangannya juga gak bisa terbuka semuanya. Nah, gimana kita cara spend money kita sendiri dan kita belinya buat apa? Penyebabnya itu macam-macam. Bisa misalnya aku ya suka ditanya kalau jadi tim mendingan tim yang minta maaf duluan atau minta izin. Nah, gitu kan, belanja hobi yang impulsif gitu tuh suka masih pengen, tapi kan ini kan udah menikah, gimana ya gue belinya ya, gue minta izin gak, tapi kalau minta izin nanti gak dikasih lagi, gue beli aja dulu deh, gue minta maaf nanti. Nah gitu-gitu tuh ngaruh gitu. Iya, ternyata pernikahan itu kan dari 2 orang dan dari 2 keluarga yang berbeda. Bener. Kamu punya behavior sama orang tua kamu beda nih soal keuangan. Aku juga gitu, dan mungkin starting point kita juga berbeda. Misalnya kamu lebih dari keluarga mampu, misalnya aku gak segitu mampunya gitu ya. Jadi kita tuh punya behavior keuangan yang beda, yang bisa jadi gak match loh pada saat kita mau ngumpulin uang nih, kita pengen beli rumah gitu ya, misalnya punya tujuan-tujuan finansial bisa berbeda banget kan. Atau gimana misalnya kita punya cita-cita pengen lagi beli mobil, pengen liburan. Nah ini kan behavior, terus kayak gimana kita mempersepsikan uang tuh bisa jadi sangat berbeda. Ngaruh banget. Nah jadi tuh sebenarnya banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga yang bisa kita sebut sebagai musuh dalam selimut tadi. Selimut itu selimut kita berdua gitu loh kalau mau tidur. Ceritanya kan kita kayak tidur sama musuh gitu ya. Tiba-tiba tengah-tengah ada utang gitu. Dari dalam selimut keluar utang gitu. Nah
itu dia tuh. Ini tuh utang ya bisa menjadi salah satu musuh dalam selimut rumah tangga kita gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin nggak bikin prenup gitu ya, nggak ada perjanjian sebelum nikah sebelum gitu nikah, ya. Pranikah. Perjanjian soal harta ini dan itu. Karena gitu dulu kita ya. mungkin belum tahu ya, teman-teman di sini mungkin yang lebih muda akan udah lebih melek mungkin dengan apa itu. Yang belum nikah boleh. Belum nikah pikirin itu plus ya? minusnya seperti apa. Karena kita dulu kita nggak tahu, kita anggap nggak romantis apa sih, kan udah sehidup semati gitu segala macam. Nah kita nggak bikin tuh. Nah akibatnya kita uangnya jadi satu nih saat ini. Dan karena uang jadi satu itu, kalau tiba-tiba salah satu diem-diem utang tanpa bilang. Ya, yang punya uang kan sekarang berdua, terus satu pihak nggak tahu gitu ada yang ngutang, kan gitu nggak fair. Nggak fair banget, karena harus ditanggung berdua kan ya. Harus ditanggung berdua jadinya sekarang. Terus juga utang itu bukan cuman milik berdua ini nantinya loh. Karena utang itu diwariskan. Betul, itu yang paling bahaya. Nah, musuh dalam selimut berikutnya adalah nggak bilang-bilang nih kalau salah satu dari kita adalah sandwich generation atau apapun generationnya gitu ya. Geprek ya? Geprek generation katanya, atau strawberry generation atau apapun itu gitu ya. Yang sebenarnya kita ini menanggung, ada orang tua kita, ada adik atau kakak kita ya, atau siapalah. Mungkin kita tuh punya banyak baggage sebenarnya. Nah, ini tuh hubungannya juga sama bibit, bebet, bobot. Seandainya aja gitu ya kalian atau kita bisa ngebahas soal ini sebelum menikah, mungkin pasangan juga lebih enak bisa terukur kan. Oh nanti pada saat kita nikah akan ada pengeluaran nih, aku mau biayain orang tuaku misalnya gitu ya. Atau aku nih mau membayarin misalnya utangnya orang tuaku misalnya ya. Atau mungkin sekolah adik atau sekolah kakak atau ponakan atau apapun itu. Tapi kan lebih enak ya kalau diomongin. Jadi sandwich generation ini nggak salah karena memang normal, hampir terjadi di semua pasangan. Cuman yang agak berat adalah di saat nggak bilang ke pasangan, karena kita harus menyelesaikannya bareng-bareng. Mau itu gede kecil nanti urusan berikutnya. Urusan awalnya adalah terbukanya dulu, bilang tentang sandwich generation ini. Tapi kan jadi kalau nggak bilang-bilang jadi rasanya kayak selingkuh keuangan gitu nggak sih? Misalnya nih aku punya baggage banyak terus tapi aku nggak bilang sama Aryo, tapi diam-diam utang gajiku tuh aku bayarin buat keluar gitu. Terus, kan nggak fair ya buat dia. Terus apalagi kalau nanti Nucha aku merasa kurang nih, minta terus aku merasa kemana aja uangnya, kayaknya kamu nggak belanja deh, kamu nggak spoil yourself, ternyata duitnya lari ke keluarganya tapi gue nggak tahu. Nah itu yang nggak baik sih sebenarnya menurut kita. Sama satu lagi juga sebenarnya kayak misalnya kita memberikan pinjaman ke kerabat, ke teman, ke saudara gitu ya, tanpa sepengetahuan pasangan ini nih. Karena sebenarnya ya kalau dalam rumah tangga udah pasti ada yang namanya boundaries, harusnya. Boundaries itu dalam artian antara kita berdua, keluarga inti dengan keluarga besar. Kalau enggak jadinya semua ditanggung gitu loh. Kayak tadi ini nih, dari masalah utang sampai pinjaman-pinjaman. Kan bete juga gitu ya kalau nggak bilang-bilang, terus misalnya jumlahnya besar. Terus misalnya dijanjiinnya let's say akan balik dalam 1 bulan, nggak taunya enggak, malah nyeret-nyeret nama kita, makin ribet nggak? Terus pasangannya nggak tahu, waduh itu juga berat banget sih. Jadi pinjaman itu kan bisa macam-macam kan, karena bukan cuma ke keluarga, ternyata teman, ternyata ada halnya juga dalam keadaan nggak enaknya tuh kayak kayak aku nggak bisa nolak gitu loh kalau misalnya ada yang mau pinjam. Tapi dia sakit, ya nggak apa-apa sih sebenarnya ngasih pinjaman, tapi ya dibicarakan gitu. Mungkin lebih enak sih ya. Jadi kalau nggak enak itu boundaries kan dibikin untuk ngejaga nggak enaknya itu. Sorry ya, gue punya prioritas gitu. Betul. Prioritas gue saat ini adalah Nucha, anak-anak, dan masih sampai orang tua. Karena kita sebagai manusia cuma bisa mikir 5-8 orang jadi prioritas dalam hidup kita. Jadi hubungan itu adalah kualitasnya dijaga, bukan kuantitas. Semakin banyak teman, semakin banyak itu, makin tua kerasa deh. Aku makin muda kok. Mukanya. Tapi makin tua tuh kerasa bahwa kita nggak punya waktu, tenaga untuk makin banyak teman. Dulu waktu SD, SMP, SMA rasanya populer nih, gue temennya banyak. Tapi lama-lama capek sih sebenarnya. Boundaries itu makin kebentuk dengan sendirinya sepertinya. Setuju. Dalam hidup itu kita ada resiko. Mau itu berbisnis, mau itu hidup biasa pertemanan lah, berkeluarga, semua pasti ada resikonya. Dan resiko memang ada yang tidak bisa kita kendalikan, tapi ada yang bisa loh. Misalnya gimana tuh? Ada yang bisa, misalnya kesehatan. Nah, kita tahu kita bisa dengan misalnya dengan medical check up. Medical check up kita jadi tahu kita tuh di level sehat atau pesakit apa.
kita bisa tahu, karena kalau orang kita nabung aja, nabung oke, duit nabung ada terus. Tapi nabung itu jumlahnya terbatas. Kalau tiba-tiba sakit keras atau sakit yang berkepanjangan, tabungannya bisa lebih cepat habis. Benar. Tabungan itu berbeda dengan yang namanya asuransi. Nah, terus sekarang apa perbedaannya antara asuransi dan tabungan? Jadi tabungan itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan masa depan. Nah, kalau asuransi itu melindungi atas ketidakpastian yang terjadi di depan ini nih, misalnya. Jadi contohnya kalau kita punya mimpi, terus tiba-tiba ada masalah, tabungannya keganggu tuh. Harus pakai uang dari tabungan itu. Tapi kalau ada asuransi, itu terlindungi dan uang di tabungan tetap aman. Jadi mereka punya perannya masing-masing gitu ya. Benar, saling melengkapi. Betul. Tapi banyak loh orang-orang yang kayak aku sebenarnya, aku di masa lalu sih, yang suka ngerasa kalau asuransi pertama nih ya, kita punya pikiran bahwa bayarnya mahal tuh pasti, ya kan. Kedua, ribet daftar-daftarnya, kayak banyak banget form yang harus diisi misalnya, atau ada kayak syarat dan ketentuannya, aku malas banget sih bacanya gitu kan. Dan ketiga tuh gimana sih cara misalnya kita mau klaimnya, kayaknya ribet deh. Jadi asumsi-asumsi gitu yang banyak dan kayaknya suka dibicarakan orang gitu ya, atau lagi komplain misalnya di sosial media, jadi makin ngerasa gue males apply asuransi. Makanya tabungan aja gitu dipikir. Iya benar. Paham sih. Tapi nanti kita akan bahas gimana caranya memilih asuransi yang baik tuh ya. Kayaknya episode kali ini lengkap banget nih ya. Kita udah ngebahas tadi itu masalah apa sih yang terjadi di dalam rumah tangga, setidaknya top 3 masalah gitu ya. Terus kita juga musuh dalam selimut dan kita juga ngebahas soal musuh dalam selimut itu seperti apa. Terus apa perbedaan antara asuransi dengan juga tabungan gitu ya. Nah, sekarang nih aku jadi pengen tahu gimana sih caranya menghadapi musuh dalam selimut tadi, karena sebenarnya kayak cukup banyak tuh, tapi kita belum tahu bagaimana menghadapinya. Ini agak panjang sih mungkin karena akarnya itu mendalam sekali menurutku. Kita adalah produk parenting dari orang tua kita. Orang tua kita adalah produk parenting dari orang tuanya dan seterusnya. Dan itu berjalan bergenerasi. Dan itu semua ada dalam money relationship mereka juga gitu. Orang tua kita membentuk money habitnya kita yang tadi Nucha bilang di awal gitu. Misalnya ada tuh ibu-ibu yang mungkin lagi saat mengandung dia dalam keadaan stres keuangan. Stres keuangan misalnya, buat makan besok aja susah nih. Dia mikir-mikir seperti itu. Akhirnya stresnya itu berjalan terus dan terasa sampai ke kandungannya. Nah, itu membentuk behavior seperti misalnya, jadi hemat banget hidupnya. Mengeluarkan uang itu jangan, jadi kayaknya semua itu sangat terbatas, sangat harus disimpan, harus dan ditabung dan hati-hati. Akibatnya ya jenis mungkin profil resikonya jadi konservatif gitu ya, jadi bukan agresif gitu, karena hati-hati banget sama uang yang dapat yang susah banget. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya tuh hidupnya dari lahir turun-temurun 7 turunan tuh gampang banget sama uang. Dan take it for granted, lama-kelamaan uang itu dianggap dipakai sebebasnya, sehingga apapun itu yang beresiko tapi kelihatannya duitnya dapatnya gede, masuk agresif banget gitu segala macam, dan suatu saat bisa jadi ketemu batunya gitu loh. Kepentok gitu, ternyata jatuh dan bangkrut bisa jadi. Karena itu semua bukan karena dia sebenarnya nggak bisa ngitung uang atau nggak tahu tentang investasi itu kayak gimana, tapi kadang-kadang psikologinya udah begitu. Gitu. Jadi money behavior itu ngaruh banget, dan kita caranya mungkin mengenal diri sendiri dengan mengenal orang tua kita juga money behaviornya seperti apa. Sama mengenal pasangan juga. Bibit-bibit bobot tuh jangan dilupain, karena bisa ngelihat gimana dia dengan orang tuanya dan nanti dia dengan kita gitu kan. Dan gimana kita parenting nanti sama anak kita. Jadi ya ngobrol sama pasangan untuk tahu kayak dulu tuh kamu gimana sih waktu kecil, kamu seberapa sering sih belanja kayak gitu. Mungkin nggak secara langsung pertanyaannya ya, tapi kita bisa lihat behavior. Misalnya Nucha nih lagi ke mall tuh belanjanya apa aja sih, bisa dilihat kan, makannya tuh kayak gimana sih gitu, bisa dilihat. Nah, pelan-pelan tuh kayak bukan untuk mengeliminasi sebenarnya, bukan cocok sama gue udah gak jadi aja. Bukan sih, tapi biar untuk antisipasi. Benar. Kayak misalnya aku lebih prefer nih kalau punya uang aku tabung buat liburan. Kalau Aryo mungkin lebih buat misalnya gadget gitu. Karena kita punya passion yang berbeda gitu dan latar belakang yang beda juga gitu ya. Dan cara ngomongnya juga ada yang namanya love language-nya seperti apa. Betul. Apakah Nucha itu, kamu tuh apa sih sekarang kayaknya berubah mulu? Act of service. Acts of service. Aku bisa tuh. Aku coba
siapin kamu, aku bersihin rumah nih buat kamu. Jarang-jarang kan. Jarang-jarang banget. Udah siapin makanan semuanya. Oh ini udah aku udah bersihin rumah lo nih, aku siapin makanan, aku bawa cemilan, kita duduk gitu di meja makan. Baru deh di saat itu, kamu tahu nggak, kamu pengen apa sih ke depannya, kita punya rumah atau apa? Ya. Oh tapi kita ada uangnya nggak sih? Oh kita nabung dari mana ya? Nah itu baru bisa tuh ngomongin keuangan di situ. Itu cara bikin terbuka yang menggunakan love language untuk membicarakan hal krusial seperti atau hal sensitif seperti finansial. Bisa masuk. Bisa banget gitu. Nah termasuk juga ngomongin di saat itu asuransinya ini kan gimana ya? Kamu merasa kita perlu cover apa aja sih? Kamu dulu pernah medical check up nggak? Yuk medical check up bareng gitu misalnya. Nah itu bisa jadi tahu karena asuransi itu bisa pro, bisa kontra, ada yang masih takut lah. Bener. Contoh nih, kayak kamu aku pernah bertanya-tanya kan tentang asuransi itu sendiri atau takut ketipu misalnya. Benar. Nah makanya kita hari ini sekalian nih mau bahas tentang tips cara memilih asuransi. Nah kita mau ngasih tips-tips dikit ya. Boleh. Tentang cara memilih asuransi mungkin. Nah yang pertama mungkin tentukan kebutuhannya dulu. Oke, jenis resiko yang mau di cover. Waktu itu kita pernah pengen medical check up dan itu sekalian gitu. Memang kita medical check up rutin 1 atau 2 tahun sekali kita lakukan dan kita biar tahu minimize resikonya seperti apa dan kita jadi tahu kebutuhan asuransi kita itu secara asuransi kesehatan itu seperti apa dan mau di resiko pertanggungjawabannya juga jadinya gimana. Itu penting. Nah, dengan parameter yang sama kita bandingkan harga dan manfaatnya. Kadang-kadang ada yang berharap banyak tapi mau semurah mungkin. Itu bisa jadi misalnya pilihan rumah sakitnya. Oh iya. Pilihan rumah sakitnya coveragenya ya. Coveragenya ada yang Indonesia aja, ada yang internasional. Itu bisa. Ya itu juga beda-beda preminya, manfaatnya. Disesuaikan aja karena nggak semua asuransi itu satu buat semua tuh enggak sih menurutku, bisa disesuaikan. Ya, berikutnya juga soal baca dan pahami soal apa saja sih ketentuannya gitu ya. Kayak syarat, ketentuan dan gimana cara klaimnya. Kayak tadi aku tuh kebanyakan orang malah mikir dulunya tuh lebih banyak gitu ya. Ntar susah, ntar ribet, ntar ini. Nah, tapi bisa dibaca gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang baca bukan cuma satu orang, tapi ke pasangan gitu ya. Coba deh kamu baca deh, ini udah bener belum sih? Itu dibiasakan seperti kita lagi install aplikasi. Asik, gimana tuh? Kan ada kan terms and condition yang cuma kita scroll accept. Kalau aku langsung centang. Nah, itu biasa kan latihannya dengan membaca itu pelan-pelan. Mungkin ini ternyata memakan space begini besar di handphone. Ini ternyata melihat data kita yang ini nggak mau gitu. Itu kayak gitu bisa dibaca sesuai sama persis seperti kontraknya asuransi misalnya preminya gitu. Berikutnya adalah pastikan perusahaan asuransi itu kredibel dan cocok banget Anda memiliki standar regulasi yang berlaku. Pas banget gitu, semuanya aman, rasanya tuh kita lebih tenang kalau kayak gitu. Benar. Nah terus jangan langsung tergoda sama harga yang murah. Benar. Kadang-kadang ini lebih murah nih karena tadi tuh asumsinya bahwa semua asuransi itu mahal gitu. Karena jadi kan pilih aja deh yang murah. Di depan kan harganya duluan. Wah ini langsung dilihat lebih murah nih, tapi belum dibaca detailnya seperti apa. Benar. Karena murah itu belum tentu cocok dengan kalian gitu. Tergantung kebutuhannya, tergantung misalnya murah itu kan sangat ngaruh di umur. Umur kita umur berapa, ngaruh juga di jenis penyakit yang pernah kita alami sebelumnya atau sedang mengalami itu juga ngaruh juga. Murah itu juga tergantung coveragenya. Misalnya mau Indonesia aja atau luar negeri. Yang gitu-gitu tuh sangat mempengaruhi murah mahalnya. Jadi disesuaikan. Gitu. Dan yang terakhir kalau kamu malas baca tadi, konsultasikan. Oke. Aku misalnya pasangan untuk ikut baca juga, terus ada dua pasang mata yang membaca, atau kita ke financial planner misalnya. Benar. Ini kamu kapan pertama kali ke financial planner? Coba cerita. 10 tahun lalu kayaknya pertama kali ke financial planner, terus belajar soal keuangan, belajar juga soal proteksi gitu. Jadi kalau ada budgetnya untuk financial planner, monggo banget. Kalau enggak tanya ke orang yang kenal atau yang banyak banget, atau tanya ke yang dari tim asuransinya itu sendiri. Bisa dibandingkan dengan beberapa sumber. Kita lihat nih mana yang paling-paling nih. Betul. Dan kita pun juga sebenarnya masih belajar gitu ya tahapnya. Karena gini, kemarin kita ada pengalaman ya. Orang tua Aryo yang lagi sakit, terus kita coba bedah polis asuransinya dan kita bawa ke teman Aryo yang lebih paham nih. Kebetulan beliau adalah seorang financial planner juga. Terus kita bongkar kira-kira nih apa sih yang bisa kita gunakan, mana sih yang bisa dicairin, mana yang bisa diklaim dan lain-lain gitu kan. Kalau udah ahlinya cepet kok bacanya gitu. Ya itu nah itulah beberapa tips yang bisa kita kasih nih tentang cara memilih asuransi yang benar gitu. Tapi pada akhirnya situasi apapun, single atau enggak,
rumah tangga ini balik lagi mungkin ke komunikasinya kita ya. Betul. Bagaimana kita cara menjalankan financial di dalamnya, bagaimana mengatur musuh dalam selimut ini. Aduh, itu semua balik lagi ke menurutku ya, ke komunikasinya nih. Ya, betul. Jadi jangan lupa untuk ajak pasangan untuk ngobrol, baik itu pasangan yang belum menikah atau misalnya sudah menikah sekalipun, karena pembahasan ini gitu ya, atau konflik-konflik dalam rumah tangga ini kan bukan untuk dihindari tapi untuk dibahas dan dihadapi bareng-bareng. Kalau nggak siap untuk membicarakan finansial secara terbuka sepenuhnya di saat kita udah mau menikah, mendingan dipikir lagi, ditunda dulu sampai bisa menurutku. Gitu ya? Iya, bukan jangan kawin, bukan langsung putusin, bukan. Tapi coba deh cari cara gimana membicarakannya. Kalau nggak bisa juga ya baru deh. Oke, kalau gitu mudah-mudahan kalian yang lagi dalam tahap mau menikah coba bahas sama pasangan. Kalau sudah menikah jangan lupa untuk dibahas dan mudah-mudahan sih selalu harmonis ya dalam pembahasan finansial keluarga apapun. Amin. Jadi gini, wah kita udah di akhir ujung acara nih. Take overnya udah mau selesai. Saya Aryo Pratomo dan saya Nuja Bahri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.